Halo Dinusian, gimana kabarnya? Saya Hana, selaku konselor Udinus Career Center. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan mental. Teman-teman Dinusian tahu nggak sih? Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 24,7% kelompok usia 17-30 tahun yang merasa mudah marah. Lalu, ada 16% kelompok usia 17-30 tahun yang merasa takut berlebihan. Dan ada juga nih 24,7% kelompok usia 17 hingga 30 tahun sering merasa cemas. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Yuk coba kita simak beberapa interview yang kita lakukan pada teman-teman di Nusia. Boleh. Nama saya Rafa Maulana Putra, jurusan D4 Manajemen Perhotelan dari Fakultas Ilmu Budaya. Nama saya Rafa. Ya. Nama saya Sandi. Dari Prodi? Dari Kesmas. Kenalin, nama aku Alvina, aku dari Prodi Manajemen tahun 23. Halo, nama aku Bilkis, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Yedida Farel Terang Immanuel dari Prodi Teknik Informatika. Saya Jumas Andrea Dinata Ramadan, biasa dipanggil Andrew, dari Prodi DKV. Perkenalkan, nama saya Kalelatul Kamalia dari Prodi Sistem Informasi. Kalau aku, nama aku Lintang Purnamasari dari Prodi Sistem Informasi. Oke, aku mau tanya dong Mas, apa yang Mas ketahui tentang kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah pola hidup, pola makan yang secara teratur, olahraga yang maksimal mungkin di hari Minggu, atau kegiatan yang positif. Jadi makan bergizi dan seimbang, pas sehat lima sempurna. Mungkin mengenai kecemasan berlebih seperti itu. Oh, gitu. Ya, kalau menurut saya anak-anak yang kena kesehatan mental perlu healing sih. Oke. Kesehatan mental itu menurut aku kayak suatu kondisi seorang yang nggak tahu arah gitu sih. Menurut saya kesehatan mental itu kondisi di mana kesehatan yang mempengaruhi jiwa, emosi, dan psikis dari seseorang sih, Kak. Oke. Tentang kesehatan mental, setahu saya hanya tentang menghibur diri ya, refreshing, yaitu dengan bermain game, bermain apapun itulah mengenai game agar kita tidak stres, tidak terkena mental istilahnya gitulah. Cara berpola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari sih Mbak. Setahu saya sih itu suatu kondisi psikis seseorang ya. Itu aja sih. Kalau menurut saya, kesehatan mental itu cara kita mengenali diri kita sendiri. Oke, berdasarkan hasil interview, menurut pemahaman teman-teman Dinusian, kesehatan mental adalah pola pikir dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi emosi, jiwa, dan juga psikis seseorang. Seseorang dinyatakan sehat secara mental apabila dia merasa bahagia dalam hidupnya. Nah, sebaliknya, ketika seseorang ini merasa lemah, kemudian hilang arah, maka dia bisa dikatakan sedang tidak sehat secara mental. Nah, tapi teman-teman juga punya nih saran yang bisa dilakukan kalau teman-teman merasa tidak sehat secara mental. Seperti menjaga pola makan, ya kan, supaya teratur, kemudian mengikuti atau melakukan olahraga secara teratur. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti misalnya healing dan juga bermain game, untuk mengurangi rasa kecemasan dan juga stres dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita belajar mengenai kesehatan mental dari beberapa sumber yang terpercaya. Menurut WHO, kesehatan mental yaitu kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan juga sosial. Seseorang dinyatakan sehat secara mental jika pertama, mampu menyadari potensi diri. Artinya, seseorang dapat mengenal kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Kelebihannya dapat dikembangkan, dan kekurangannya pun dapat diterima dengan lapang dada. Kedua, mampu mengatasi stres sehari-hari. Artinya, seseorang dapat mengelola stres dengan baik dengan memahami coping stres. Stres yang berpusat pada masalah berarti kesanggupan menyelesaikan masalah untuk upaya mengurangi stres. Dan coping stres yang berpusat pada emosi artinya menyadari bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan. Hanya bisa kita terima dengan memproses segala emosinya, sehingga mencapai tahap penerimaan, bahwa pengalaman tersebut memang menyakitkan, namun juga menjadi pembelajaran yang berharga. Dan yang ketiga, produktif dan aktif berkontribusi kepada masyarakat.
Selanjutnya, yuk kita belajar dari teorinya Abraham Maslow yang merupakan bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, seseorang dinyatakan sehat secara mental apabila mampu mencapai tahap aktualisasi diri. Nah, sebelum mencapai aktualisasi diri, seseorang yang sehat mental harus mencapai 4 kebutuhan sebelumnya. Yuk kita belajar tentang piramida kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dimulai dari yang terendah, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan yang paling mendasar, yaitu makan, minum, sandang, papan, dan juga kebutuhan biologis lainnya. Dalam hal ini, untuk mencapai sehat mental, diperlukan makanan untuk bertahan hidup, pakaian untuk tetap menjaga aurat, dan juga tempat tinggal yang nyaman untuk kita merasa aman. Nah, contohnya teman-teman yang tinggal di bawah jembatan, karena tidak punya tempat tinggal, mereka masih struggle untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan rentan merasa cemas setiap harinya, karena tidak punya kepastian. Apakah nanti sore mereka bisa makan? Nanti kalau musim hujan mereka tidur di mana ya? Kalau banjir gimana? Kedua, kebutuhan rasa aman. Rasa aman di sini adalah baik rasa aman secara psikis dan juga fisik. Untuk menjaga kesehatan mental, kita perlu merasa aman secara lahir dan batin. Kebanyakan manusia memperoleh keamanan dari orang tuanya dan juga orang sekelilingnya. Sehingga rasa aman itu terbentuk dari kecil. Rasa aman tersebut terbentuk dari perlindungan-perlindungan sederhana pada anak dari orang tua hingga tertanam sampai dewasa. Hal tersebut baik untuk kesehatan mentalnya. Misalnya kalau sakit, orang tua bisa membawa kita ke rumah sakit atau membelikan obat supaya kita sembuh. Atau kalau kita terluka, atau mungkin kalau kita sedih, orang tua bisa menenangkan kita. Ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan disayangi, dicintai, didukung, dan diterima oleh lingkungan sosial kita, seperti keluarga, teman, sahabat, dan pasangan. Perasaan positif itu mampu meningkatkan kesehatan jiwa dan mental kita. Coba kalau kita berada dalam situasi orang tua sibuk kerja, teman sibuk dengan urusannya masing-masing, hal ini akan membuat kita merasa kesepian, hampa, dan juga kosong. 4. Ada kebutuhan untuk dihargai atau mendapatkan penghargaan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan untuk diapresiasi dan mendapatkan penghormatan. Contohnya, kepercayaan ke diri sendiri atau penghargaan pada diri sendiri bahwa kita adalah pribadi yang mandiri dan punya kompetensi. Lalu ada juga penghargaan dari orang lain, seperti kita mendapatkan gelar saat kita sudah berhasil lulus kuliah, kemudian kita mendapatkan jabatan, misalnya kita ikut organisasi atau kita bekerja. Dan yang ketiga, ada mendapatkan apresiasi dari orang lain atas prestasi kita. Nah, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita rentan merasa minder, merasa nggak berguna, cemas, stres, bahkan depresi. Lalu yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Adalah kebutuhan di mana kita dapat memanfaatkan potensi kita untuk memberi kebermanfaatan kita kepada orang lain setelah kita berhasil memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya. Nah, aktualisasi diri ini diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan dan keinginan seseorang akan dirinya. Misal, kita punya harapan atau keinginan menjadi arsitek. Lalu kita akan bergerak nih, belajar ilmunya, ya kan? Dan akhirnya menjadi seorang arsitek yang memberikan kontribusi terhadap orang lain akan ilmunya. Nah, coba teman-teman sekarang dicek bagaimana kondisi kesehatan mental teman-teman saat ini berdasarkan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan. Perlu dipahami kalau kesehatan mental itu sifatnya bukan hitam dan putih, misalnya sedang sehat dan tidak sehat. Karena sangat wajar loh ketika kita sedang melalui tantangan hidup, kemudian kita merasa cemas, takut, dan khawatir berlebih. Nah, yang paling penting adalah ketika kita merasakan hal itu, kecemasan, stres itu membuat kita termotivasi untuk bergerak dan produktif. Tapi apabila teman-teman merasakan hal itu dan merasa tidak mampu mengatasinya sendiri, jangan ragu untuk datang ke profesional, meminta bantuan ke psikolog atau psikiater yang ada di dekat teman-teman kalian.
Nah, sekian informasi dari saya. Semoga dapat membantu dan memberikan edukasi bagi teman-teman. Jangan lupa untuk kepoin konten kita selanjutnya.